Sakanti, gadis bangsawan dari pedalaman, resmi melangkah ke gerbang istana kerajaan Tirtayantra dengan debar jantung yang kian keras, sebab ia tahu bahwa penerimaannya sebagai selir baru adalah bagian dari misi besar untuk menguak rencana gelap Adipati Wureda. Dengan pakaian kain sutra keemasan yang gemerlap, Rara Sakanti menunduk di hadapan para petugas istana, sembari menahan kegelisahan yang meluap di dadanya, karena ia harus bersandiwara sebagai wanita lemah agar tidak dicurigai. "Hamba Rara Sakanti mohon diizinkan masuk," ujarnya pelan kepada seorang prajurit bertombak panjang, yang lantas mempersilakannya berjalan menuju aula perkenalan, sementara pikirannya terus mengingat instruksi rahasia dari Ki Anom Wicakra. Aula marmer istana tampak menjulang dengan pilar-pilar berhias ukiran naga air, dan disitulah ia bertemu Ki Mandira, kepala Kasim istana, yang sekilas terlihat ramah namun memandangnya dengan tatapan penuh selidik. Sakanti berusaha menahan diri untuk tidak bergidik, karena dari senyum tipis Ki Mandira, ia sudah dapat merasakan sesuatu yang ganjil, seolah pria parubaya itu menyimpannya tersembunyi di balik kehalusannya. Di sisi lain, para dayang harem menatap Sakanti dengan rasa ingin tahu bercampur iri, sebab tidak banyak selir baru yang bisa langsung mendapat keistimewaan diperkenalkan kepada Raja Tirta dalam waktu singkat. Diam-diam, Sakanti merasa lega karena misinya berjalan lancar sejauh ini, mengingat ia berhasil memasuki istana tanpa menimbulkan kecurigaan, meski ia menyadari bahwa langkah awal ini hanyalah permulaan belaka. Saat Ki Mandira mengantarnya menuju balairung untuk bertemu Raja Tirta, Sakanti menyiapkan senyum termanis, sedangkan dalam benaknya terulang pesan, hati-hati terhadap Adipati Wureda dan semua kaki tangannya. Berjalan melalui koridor berhias lukisan-lukisan cerita kuno, Sakanti menengadahkan wajahnya saat mendengar dentang gamelan kecil di kejauhan, karena ia sadar setiap suara di istana dapat memuat sinyal tertentu bagi para mata-mata. Setibanya di balairung, Sakanti menunduk hormat di hadapan Raja Tirta, yang tampak memandangnya dengan sorot mata penuh rasa penasaran, sementara ia menahan napas dan bertekad untuk tidak gagal dalam langkah pertamanya. Usai pertemuan awal dengan Raja Tirta, Rara Sakanti mendengar bahwa ia harus memasuki tempat peraduan istana pada malam pertamanya, namun ia segera merancang alasan cerdik supaya tidak terjebak dalam situasi yang membuatnya sulit menjaga identitas aslinya. Ki Mandira mendekatinya di ruang persiapan, sembari menyampaikan tata cara pelayanan khas istana Tirtayantra, yang menuntut seorang selir menyuguhkan tarian malam sebelum menunggui sang raja beristirahat. "Maafkan hamba, Ki Mandira," ujar Sakanti dengan tatapan merendah, "tetapi kaki hamba terluka sejak perjalanan jauh, sehingga hamba belum sanggup menari sepenuh hati," dan senyumnya menandakan ia tak ingin dipaksa. Ki Mandira melirik Sakanti dengan raut setengah percaya, namun ia tak punya bukti untuk menggugat kebohongan tersebut, sehingga ia hanya mengangguk dan memerintahkan dayang istana untuk tetap merias Sakanti dengan pakaian malam. Saat malam kian larut, Sakanti berangkat menuju balai peraduan dengan langkah lambat, sambil menggenggam erat kantong kecil berisi ramuan khusus yang telah dipersiapkan Ki Anom Wicakra untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Begitu tiba di depan pintu bercahaya remang, ia disambut dua kasih muda yang memaksanya menyerahkan benda-benda pribadi, tetapi Sakanti menolak menyerahkan kantong kecil tersebut dengan dalih itu obat luka kakinya. Tanpa banyak tanya, kasih muda akhirnya mengizinkannya masuk, sementara di dalam ruangan, selir lain menatapnya sinis, menyadari bahwa posisi Sakanti tampaknya mendapat perhatian khusus dari Ki Mandira. Sakanti hanya menunduk, bersikap patuh, namun dalam batinnya ia terus mengukur situasi, sebab rumor tentang Adipati Wureda yang menaruh mata-mata di dalam kamar istana membuatnya terus waspada. Dalam balutan kebaya tipis, Sakanti duduk di sisi pembaringan besar yang dihiasi kelambu sutra, menunggu Raja Tirta datang, dan ia bertekad jika Raja mencoba mendekatinya terlalu jauh, ia akan menggunakan ramuan itu untuk mengaburkannya. Rencana ini, meskipun berisiko, harus ia jalankan demi menjaga misi, karena kalau sampai Raja Tirta mengetahui bahwa ia punya agenda rahasia, bisa jadi seluruh upaya Sakanti dan Ki Anom Wicakra akan gagal total. Ketika Raja Tirta akhirnya muncul di peraduan dengan langkah mantap, Rara Sakanti menyuguhkan minuman hangat bercampur ramuan yang sengaja ia bawa, berharap sang raja segera lelap sebelum sempat menuntut kedekatan yang berbahaya. "Rara Sakanti," ujar Raja Tirta dengan nada ramah namun tajam, "dari mana kau belajar membuat minuman ini?" Aroma rempahnya begitu memikat, dan Sakanti pun tersenyum manis sembari menahan gugup. Sambil memejamkan mata, sang raja menyesap minuman itu perlahan, lalu memuji keahlian Sakanti dalam meracik, tanpa sadar bahwa ramuan penenang sudah merasuk ke dalam tubuhnya. Sakanti memperhatikan perubahan sorot mata Raja Tirta, yang perlahan tampak berat, dan saat itulah ia mengetahui bahwa rencana kecilnya berhasil,
karena sang raja segera beringsut ke pembaringan dalam keadaan limbung. Dengan cekatan, ia membetulkan posisi raja agar tidur lebih nyaman, lalu berpura-pura menyingkir di sudut ruangan, menunggu kepastian bahwa pria itu benar-benar tenggelam dalam kantuk mendalam. Begitu keadaan tenang, Sakanti menarik napas lega, kemudian merapikan rambutnya dan berbisik pada diri sendiri. Semoga langkah ini tidak mencurigakan orang-orang Adipati Wureda. Malam itu, Ki Mandira yang berjaga di luar pintu tampak menaruh curiga karena Raja Tirta tak terdengar berbicara panjang dengan selir barunya, tetapi ia tetap menahan diri untuk tidak masuk tanpa alasan. Sementara itu, Sakanti diam-diam mengambil sebuah pisau kecil dari balik kainnya, berjaga kalau-kalau ada penyusup yang mencoba mencelakai Raja Tirta dengan tujuan memfitnahnya. Dalam bayang remang lampu minyak, Sakanti berkali-kali teringat perintah Ki Anomi Cakra untuk mengawasi pergerakan kaki tangan Adipati Wureda yang bisa saja menyerang kapan saja. Waktu berlalu sampai fajar, dan Raja Tirta sama sekali tak bangun dari tidurnya yang pulas, membuat Sakanti yakin bahwa langkahnya aman untuk satu malam ini, meski tantangan yang lebih besar pasti menanti. Di keesokan paginya, Raja Tirta yang baru terjaga tampak sedikit kebingungan karena ia hanya mengingat sekelebat obrolan dengan Rara Sakanti, lalu tak sadar kapan ia terlelap, sehingga ia memutuskan ingin mengenal Sakanti lebih jauh. Saat itu, Ratna Galuh, selir lain yang sudah lama tinggal di istana, mendengar desas-desus tentang kemunculan selir barunan misterius yang diduga mendapat perhatian sang raja, dan hatinya mulai disusupi iri. Dalam sebuah jamuan singkat, Raja Tirta mengundang Sakanti untuk duduk di meja dekat singgasana, membiarkannya mencicipi hidangan kerajaan, namun sorot mata Ratna Galuh yang duduk di sisi lain tampak bersinar penuh kecemburuan. "Daulat, Paduka Raja," kata Sakanti sembari menunduk. "Hamba merasa ini kehormatan besar dapat mencicipi makanan bersama Baginda," dan ucapannya tertata lembut guna menjaga reputasi sebagai selir sopan. Ratna Galuh melontarkan senyum dingin, lalu berseru, "Wah, jarang sekali Raja memberi tempat istimewa pada selir baru." Sementara Sakanti hanya membalas dengan anggukan kecil, menyadari ketegangan yang muncul. Ki Mandira yang berdiri di belakang Raja memperhatikan seluruh percakapan, mencatat dinamika istana yang kian memanas, terutama terkait posisi dan pengaruh Sakanti, yang mungkin berguna bagi kepentingan Adipati Wureda. Raja Tirta, tanpa ragu, mulai menanyakan latar belakang Sakanti yang tampaknya masih misterius, dan Sakanti merangkai cerita setengah benar tentang asal-usulnya agar tampak masuk akal. Sambil menyeruput minuman jahe, Raja Tirta sempat berkata, "Kau berbeda dari selir lain, pandanganmu penuh keyakinan." Namun ia tak langsung mengungkapkan kecurigaan, melainkan menyimpan pertanyaan di dalam hati. Sementara itu, Ratna Galuh mencengkeram kipas di tangannya dengan geram, melihat bagaimana Sakanti menyedot atensi Raja, bahkan Ki Mandira sesekali menyorot Sakanti seolah ingin mengukur kemampuannya memikat sang Raja. Saat jamuan usai, Sakanti pamit dengan anggun, merasakan tatapan benci Ratna Galuh di belakang punggungnya, sementara Raja Tirta menatap kepergiannya dengan rasa penasaran yang kian tumbuh. Di balik kemeriahan istana, Ki Mandira memerintahkan beberapa kasim untuk diam-diam mengawasi gerak-gerik Rara Sakanti, sebab ia menduga selir baru ini memiliki tujuan lain yang belum terungkap. Pada malam harinya, Sakanti bertemu rahasia dengan Arya Lodra, kakak angkatnya yang menjadi prajurit kepercayaan Raja, di sebuah lorong sunyi dekat taman istana, sambil menutupi wajah dengan selendang agar tak dikenali. "Bagaimana keadaanmu di harem, Dik Sakanti?" tanya Arya Lodra dengan cemas, dan Sakanti menjawab bahwa sejauh ini ia aman. Tapi Ki Mandira mulai menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Sambil memandang bayangan bulan di kolam, Sakanti menegaskan bahwa mereka harus segera menemukan bukti keterlibatan Adipati Wureda, agar Raja Tirta bisa dilindungi dari kudeta terselubung. Arya Lodra mengangguk setuju, menyatakan bahwa ia juga telah mengamati kiriman-kiriman barang ke istana yang kabarnya diatur oleh Ki Mandira, mungkin menjadi aliran dana gelap untuk rencana Adipati Wureda. Sejurus kemudian, terdengar suara langkah mendekat, membuat mereka berdua terdiam, lalu Sakanti mengisyaratkan agar Arya Lodra sembunyi di balik pilar saat seorang kasim lewat untuk menyalakan lentera. Setelah suasana aman, keduanya melanjutkan percakapan singkat, dan Arya Lodra berkata, "Berhati-hatilah, karena mungkin ada lebih dari satu orang di istana yang menjadi mata-mata Adipati Wureda." Sakanti menukas, "Aku pun curiga beberapa selir lain terlibat, terutama Ratna Galuh yang tampak begitu senang menjaga langkahku, menandakan keruwetan di istana kian meningkat." Sebelum berpisah, Arya Lodra memberikan secari kertas berisi jadwal pertemuan rahasia para bangsawan yang dekat dengan Adipati Wureda, berharap Sakanti bisa menyusup atau minimal mengintai dari kejauhan.
Keduanya lalu berjanji akan bertemu lagi di tempat lain yang lebih aman, sebab pertemuan sembunyi-sembunyi di area istana seperti ini sangat berisiko, apalagi jika Kimandira atau para Kasim setianya mencium gelagat aneh. Rara Sakanti pun mengamati langsung perilaku Kimandira di istana, hingga suatu hari ia menemukan bukti bahwa Kasim utama itu terlibat aliran dana ke sebuah rumah besar di luar tembok kota, diduga milik Adipati Wureda. Dengan hati-hati, Sakanti membuntuti salah seorang pelayan Kimandira menuju gudang istana, tempat tersimpannya dokumen dan daftar pengiriman, dan disitulah ia menemukan catatan mencurigakan yang memuat kode rahasia. Ini pasti bukti penting, gumamnya, seraya menggulung kertas tersebut dan menyelipkannya ke balik kain, namun ia tak sadar bahwa seorang dayang mengintip dari celah pintu. Tiba-tiba, Kimandira muncul di lorong dekat gudang, menuntun Rara Sakanti untuk menjauhi tempat itu, dengan alasan area tersebut khusus bagi para Kasim dan tidak pantas dimasuki selir. Meskipun Kimandira bersikap sopan, terselip kegetiran dalam suaranya saat ia menegur, "Nimas Rara, sebaiknya jangan main-main di area yang tidak diperuntukkan bagi perempuan," sehingga Sakanti menyadari posisinya terancam. Dalam hati, Sakanti berusaha tetap tenang, sambil menyatakan permohonan maaf. "Maafkan hamba, Kimandira, hamba hanya tersesat mencari jalan pintas ke taman belakang," seraya menyembunyikan kertas bukti di balik punggungnya. Kimandira membimbingnya keluar dari gudang, menanyakan mengapa Sakanti berani berjalan sendirian, lalu melirik curiga ke arah kain Sakanti yang tampak sedikit menggembung. Untung saja, dayang istana yang muncul tiba-tiba di lorong memanggil Kimandira untuk urusan lain, sehingga Sakanti memiliki kesempatan melarikan diri dan kembali ke kamarnya tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di kamar, Sakanti buru-buru membuka gulungan kertas itu dan melihat sederet kata sandi, yang diduga menyiratkan pengiriman dana bulanan, senjata, bahkan nama-nama pejabat istana yang terlibat. Menyadari besarnya temuan tersebut, Sakanti segera menggandakan salinannya, berencana menyerahkan pada Arya Lodra atau Ki Anom Wicakra, demi menjaga keamanan bukti ini sekaligus menghindari kecurigaan. Kala mentari terik, Arya Satya, bangsawan muda yang membawa berbagai pusaka kerajaan lama, memasuki gerbang Tirtayantra dengan pengawalan ketat, sehingga membuat keramaian di pelataran istana. Kabar kedatangannya menggema ke seluruh penjuru harem, sebab konon Arya Satya membawa petunjuk menuju Manik Suryendra, sebuah pusaka sakral yang dapat memperkuat legitimasi Raja Tirta di mata seluruh negeri. Arya Satya adalah kerabat jauh almarhum raja sebelumnya, bisik para dayang, sementara Sakanti mendengarkan dengan saksama, sadar bahwa pusaka ini bisa menjadi kunci untuk menghentikan ambisi Adipati Wureda. Di Balairung, Kimandira memperkenalkan Arya Satya kepada Raja Tirta, dan mereka membahas barang-barang pusaka yang masih tersegel, termasuk beberapa prasasti kuno yang belum diterjemahkan. Sakanti, berada di pojok aula, mengawasi percakapan tersebut, menyadari bahwa informasi tentang tempat penyimpanan pusaka bisa terhubung erat dengan bukti aliran dana yang ia temukan. Tiba-tiba Ratna Galuh datang sambil tertawa genit, menanyakan apakah Arya Satya juga membawa perhiasan untuk para selir, padahal jelas ia hanya ingin memamerkan pengaruhnya di hadapan Raja Tirta. Arya Satya, dengan sikap tenang, menjawab bahwa tujuan utamanya adalah menghadap raja dan memastikan peninggalan leluhur tidak jatuh ke tangan orang yang salah, yang membuat Kimandira sedikit gelisah. Memandang raut wajah Kimandira, Sakanti yakin Kasim itu khawatir akan kehadiran pusaka itu, karena jika Manik Suryendra benar-benar ditemukan dan Raja Tirta memegangnya, kekuatan Adipati Wureda bakal melemah. "Menarik sekali," ujar Raja Tirta. "Aku ingin sekali melihat pusaka itu setelah segel dibuka." Lalu Kimandira menyarankan diadakan upacara khusus demi menjaga kesakralan prosesnya. Sakanti menilai inilah waktunya dia mengambil langkah lebih intens, sebab jika Adipati Wureda mengetahui keberadaan Manik Suryendra, ia pasti bergerak lebih cepat untuk melancarkan kudeta. Di malam hari yang hening, Sakanti menyusup ke paviliun tempat Arya Satya menginap, bermaksud mencari tahu lebih banyak mengenai pusaka Manik Suryendra, namun langkahnya terhalang penjaga yang berjaga ketat di sekitaran pintu. Dengan keahlian bersembunyi dan bergerak lincah yang diajarkan Arya Lodra, ia berhasil mendekat ke jendela samping, cukup untuk mendengar percakapan antara Arya Satya dan dua pengiringnya. "Pusaka ini tidak boleh dibuka sembarangan," kata Arya Satya, "sebab selain Manik Suryendra, ada juga catatan rahasia mengenai silsilah kerajaan, yang bisa mengguncang stabilitas Tirtayantra." Mendengar hal itu, Sakanti makin yakin betapa pentingnya benda tersebut, karena jika catatan rahasia di dalamnya terbongkar, bukan hanya Adipati Wureda, tetapi juga berbagai faksi lain bisa memanfaatkannya. Tiba-tiba, Ratna Galuh muncul dengan langkah pelan,
tampaknya berniat menyelinap menemui Arya Satya, sebab wanita itu selalu berambisi meningkatkan pengaruhnya di istana dengan menjalin kedekatan khusus. Sakanti menahan napas, khawatir kehadirannya ketahuan, namun ia juga ingin tahu motif Ratna Galuh yang diam-diam mendatangi Arya Satya di larut malam. Ternyata, Ratna Galuh mengetuk pintu dan berkata lembut, "Arya Satya, saya datang membawa buah tangan atas nama Raja Tirta," namun intonasinya menyiratkan niat terselubung. Setelah pintu dibuka, Sakanti tak bisa mendengar jelas pembicaraan mereka, tetapi ia melihat kilatan ketegangan di mata Arya Satya, seolah ia tak nyaman disambangi selir raja saat situasi genting begini. Ketika Ratna Galuh akhirnya pergi, Sakanti bergegas mundur dengan hati-hati, memastikan tak menimbulkan suara, sambil mencerna kemungkinan adanya persekutuan antara Ratna Galuh dan Ki Mandira untuk memengaruhi Arya Satya. Sesampainya di kamarnya, Sakanti menulis catatan singkat tentang kejadian tersebut dan berencana memberitahu Arya Lodra, karena semakin banyak benang yang tampaknya menjalin konspirasi istana ini. Keesokan harinya, Raja Tirta tiba-tiba mengundang Rara Sakanti ke paviliun pribadinya untuk makan siang bersama, suatu kehormatan yang biasanya hanya diberikan pada selir utama, membuat para dayang terheran-heran. "Selamat datang, Rara," sapa Raja Tirta dengan senyum tipis. "Aku ingin menanyakan beberapa hal tentang kegemaranmu meramu minuman, sebab minumanmu sungguh menenangkan," sambil melirik penuh arti. Sakanti tersipu, menjawab bahwa ia mempelajari resepnya dari keluarga yang gemar mengumpulkan rempah, padahal sesungguhnya itu racikan Ki Anom Wicakra yang sudah dicampur bahan penenang. Tanpa menunggu lama, Raja Tirta menanyakan pandangan Sakanti mengenai pusaka Arya Satya, yang membuat Sakanti merasakan kegugupan, namun ia tetap menjaga raut wajahnya tenang. "Hamba tak begitu paham urusan pusaka, Baginda," kilahnya. "Tetapi hamba rasa apapun yang meningkatkan wibawa Baginda pantas dijaga dengan saksama," dan kalimat itu sontak membuat Raja Tirta tertawa kecil. Makin jelas, Raja Tirta tengah mencoba menggali pandangan Sakanti, mungkin untuk menguji kesetiaan atau bahkan mencurigainya, sehingga Sakanti menyiapkan jawaban berhati-hati. Di tengah percakapan, Raja Tirta menyinggung soal Adipati Wreda, menyebutnya sebagai tokoh yang memiliki banyak jasa di masa lalu, namun belakangan terlihat terlalu berambisi, sebuah pengakuan langka yang menunjukkan kebimbangan raja. Sakanti mengambil kesempatan itu, mengatakan bahwa loyalitas seseorang bisa berubah seiring waktu, apalagi jika kekuasaan diincar, dan Raja Tirta menatapnya serius seolah mengerti maksud tersirat. Merasa percakapannya cukup mendalam, Raja Tirta mengakhiri jamuan makan siang dengan menyuruh Sakanti beristirahat, seraya menambahkan, "Kelak kau akan kuminta pendapatmu lagi, jangan menolak panggilanku." Keluar dari paviliun, Sakanti merasa tegang, karena jelas Raja Tirta mencurigai situasi di istana, tetapi belum mengetahui siapa lawan atau kawan yang sesungguhnya, dan Sakanti harus berhati-hati agar tak terseret salah paham. Sementara itu, Ki Mandira dengan lihai memanipulasi Kasim-Kasim lain agar turut mengawasi setiap gerakan Rara Sakanti, sebab ia mulai curiga kalau perempuan ini menyimpan rahasia dan berpotensi mengganggu rencana Adipati Wreda. Di sisi lain, Ki Anom Wicakra yang berada di luar istana mengirim pesan terdesak kepada Sakanti, memperingatkannya bahwa para kaki tangan Adipati Wreda sedang merencanakan pertemuan rahasia di sebuah pesanggerahan tua. "Kau harus segera cari cara untuk mengorek informasi," tulis Ki Anom Wicakra, "karena jika mereka bergerak, nyawa raja bisa terancam," dan pesan itu meneguhkan tekad Sakanti untuk bertindak cepat. Sakanti pun mencoba mencari celah untuk meninggalkan istana sementara, namun Ki Mandira terus membayanginya, sehingga ia memutuskan menggunakan siasat jatuh sakit agar diizinkan beristirahat di luar harem. Rencana itu berhasil, karena Ratna Galuh menambah bumbu drama dengan menuduh Sakanti terlalu rapuh, sehingga Ki Mandira pun tak punya alasan kuat untuk menahan Sakanti tetap di istana. Dengan bantuan Arya Lodra, Sakanti diantar diam-diam melalui jalur samping, lalu menunggang kuda menuju pesanggerahan yang disebutkan Ki Anom Wicakra, berharap bisa menyaksikan pertemuan rahasia Adipati Wreda. Sesampainya di sana, ia bersembunyi di balik tirai kayu, mengintip saat Adipati Wreda, dengan tubuh tegap dan tatapan licik, berdiri di tengah ruangan, dikelilingi belasan orang berpakaian bangsawan dan prajurit bayaran. "Raja Tirta kian lemah dan lengah," ujar Adipati Wreda dalam nada lantang. "Kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebelum Manik Suryendra ditemukan," dan ucapannya disambut anggukan setuju para hadirin. Mendengar itu, Sakanti bergetar, karena jelas rencana kudeta akan semakin dekat jika mereka bisa memastikan pusaka itu tidak jatuh ke tangan raja, bahkan mereka mungkin akan membunuh Raja Tirta bila perlu. Dengan hati was-was, Sakanti meninggalkan pesanggerahan setelah cukup menguping,
bertekad menyampaikan informasi ini pada Arya Lodra dan Ki Anom Wicakra secepatnya, demi menyelamatkan sang raja dan kerajaan. Di suatu malam yang terang bulan, Sakanti berdiam di taman samping gerbang istana, menunggu Arya Lodra datang, sembari merenungkan beban perasaannya, karena ia pun mulai bimbang antara tugas dan rasa nyaman di dekat Raja Tirta. "Maaf menunggu lama," ujar Arya Lodra ketika akhirnya tiba. Tatapan matanya penuh kecemasan pada Sakanti yang tampak kelelahan, dan mereka segera membahas informasi soal pertemuan rahasia Adipati Wreda. Sakanti menyampaikan ringkasan percakapan, termasuk rencana menghambat Manik Suryendra dan menggulingkan raja, yang membuat Arya Lodra mengutuk kelicikan Adipati Wreda, berjanji akan memperketat pengamanan. Namun, Arya Lodra tiba-tiba menunjukkan air muka muram dan berkata, "Sakanti, aku khawatir, sepertinya kau mulai dekat dengan Raja Tirta," yang menandakan kegundahan di hatinya. Sakanti tak langsung menjawab, karena ia pun merasa ada percik ketertarikan pada raja. Meski tujuannya tetap ingin melindungi kerajaan, maka ia hanya menunduk mengakui kebingungannya. Arya Lodra menambahkan, "Kita dibesarkan bersama, kau lebih dari sekadar adik angkat bagiku," menegaskan perasaan yang selama ini ia sembunyikan, sebelum misinya di istana dimulai. Sambil menggenggam tangan Sakanti, ia memohon, "Jika suatu saat kau merasa tidak aman, katakan padaku, aku akan melindungimu meski harus berkorban nyawa," dan Sakanti menitikkan air mata haru. Meski hatinya tersentuh, Sakanti mengingatkan Arya Lodra bahwa misi mereka belum usai, karena ancaman Adipati Wreda makin nyata, sementara keadaan di istana pun kian rumit. Suara desir angin malam membelai keduanya, menambah kesan magis pertemuan itu. Namun mereka tahu tak bisa berlama-lama, sebab pengawal Kimandira mungkin berkeliaran di sekitar taman. Akhirnya, setelah berjanji untuk terus berkabar, Sakanti kembali ke kamarnya dengan perasaan yang campur aduk, antara tanggung jawab untuk melawan Adipati Wreda dan pertarungan batin mengenai cinta yang mulai bersemi. Suasana istana seketika gempar ketika sekelompok penyusup tak dikenal merangsek masuk ke area penyimpanan barang pusaka Arya Satya, berupaya mencuri peti-peti bersegel yang diyakini menyimpan rahasia kerajaan. Suara benturan senjata terdengar keras di koridor, sementara para prajurit berlarian menangkis serangan, dan Sakanti yang terkejut terbangun dari tidurnya, bergegas mengintip lewat jendela kamar. Di antara keriuhan, ia melihat Arya Lodra memimpin beberapa prajurit untuk menghalau para penyusup, tapi jumlah musuh tampaknya cukup banyak dan terlatih, membuat situasi semakin kacau. Menyadari bahaya, Sakanti nekat menyusup keluar kamarnya untuk menolong, meski menyadari dirinya bukan prajurit, sebab ia memiliki keahlian bela diri yang mungkin dapat memberi sedikit bantuan. Saat tiba di lorong sempit, Sakanti berpapasan dengan seorang penyusup yang langsung menodongkan pisau, namun dengan gerakan cepat, Sakanti menghindar dan memukul kening pria itu hingga tersungkur. Keberaniannya menarik perhatian prajurit lain, yang sontak berpikir bahwa selir baru ini tidaklah selemah yang mereka duga, tetapi Sakanti cepat berlalu tanpa memedulikan tatapan kagum mereka. Di ujung lorong, ia melihat dua penyusup lain berusaha membobol pintu penyimpanan pusaka, sementara Arya Satya membela diri mati-matian, tampak terdesak karena terluka di lengan. "Tahan mereka!" seru Sakanti dengan mantap, lalu ia melompat menendang salah satu penyusup, menyelamatkan Arya Satya dari ancaman sabetan pedang, walau kakinya sendiri hampir tergores. Setelah perlawanan sengit, akhirnya para penyusup kabur meninggalkan beberapa korban luka di pihak mereka, dan pusaka pun selamat, meski beberapa segel peti nyaris rusak. Dalam keheningan pasca pertarungan, Arya Satya mengucapkan terima kasih sambil terengah-engah, sedangkan Sakanti hanya mengangguk lelah, sembari menatap patahan segel peti pusaka, menyadari bahwa konflik ini baru awal dari peperangan besar. Pasca kejadian penyusupan itu, Raja Tirta memanggil Rara Sakanti secara mendadak, berniat menguji kebenaran rumor bahwa selir baru ini memiliki kemampuan bela diri, dan menanyakan mengapa ia menyembunyikan bakat tersebut. "Ampun, Baginda," kata Sakanti, "hamba hanya tidak ingin menonjol di mata orang banyak, sebab hamba khawatir hal itu dianggap lancang," sambil menekankan rendah hati di hadapan raja. Raja Tirta, meski bersikap tenang, tampak menyimpan kecurigaan. Ia menyampaikan bahwa seorang selir yang pandai bertarung mungkin punya motif lain, namun sejauh ini Sakanti malah telah menyelamatkan pusaka kerajaan. Menyaksikan tatapan tajam raja, Sakanti sadar ujian ini bukan semata tentang keterampilan bela diri, melainkan soal kejujuran dan loyalitas, terlebih karena ia menolak mengungkap secara rinci asal-usul latihannya. "Aku tidak akan menghukummu," ujar Raja Tirta dengan nada bijak, "tapi aku ingin kau menjelaskan apa sebenarnya tujuanmu di istana," dan Sakanti terdiam beberapa saat mencari jawaban aman.
Melihat Sakanti tak segera menjawab, Ratna Galuh tiba-tiba muncul dan menyela, menyampaikan kecurigaan bahwa Sakanti mungkin adalah mata-mata musuh, sehingga menambah ketegangan di ruangan itu. Sakanti merasa terpojok, namun ia menampik tuduhan Ratna Galuh dengan tenang, mengatakan bahwa ia justru berusaha melindungi raja dan pusaka, lalu meminta raja mengecek sendiri catatan para saksi pertempuran semalam. Raja Tirta menoleh pada para prajurit yang hadir, mereka membenarkan aksi heroik Sakanti, sehingga sang raja mulai condong mempercayai Sakanti, walau masih tersisa pertanyaan besar di benaknya. Ki Mandira yang turut ada di tempat itu mendengarkan dengan cermat, kemudian tersenyum samar, seolah ia ingin menyalurkan keraguan agar raja tetap berhati-hati, namun tidak cukup bukti untuk menjatuhkan Sakanti. Akhirnya, Raja Tirta menutup pertemuan dengan memberi peringatan agar semua orang di istana bersiaga, dan khusus pada Sakanti, ia berpesan, "Jangan hianati kepercayaanku, atau kau tahu akibatnya," yang Sakanti balas dengan anggukan patuh. Di suatu senja, Arya Satya memanggil Sakanti secara rahasia, menyampaikan bahwa salah satu prasasti yang ia bawa berisi peta kuno yang diduga menunjukkan lokasi Manik Suryendra, dan itu harus segera ditelusuri sebelum jatuh ke tangan Adipati Wureda. Sakanti mendengarkan penjelasan Arya Satya tentang simbol-simbol aneh yang menggambarkan rute melalui hutan lebat dan pegunungan terjal, menyadari bahwa perjalanan mencari pusaka ini tidak akan mudah. Ada kelompok lain yang mulai curiga dengan keberadaan peta ini, kata Arya Satya. Jadi sebaiknya kita bertindak cepat. Sedangkan Sakanti memikirkan cara agar Raja Tirta mengetahui hal ini tanpa memancing perhatian musuh. Dalam hati, Sakanti sadar ia tak bisa melapor terang-terangan kepada Raja Tirta, sebab Ki Mandira dan Ratna Galuh mungkin akan memata-matai setiap gerak, sehingga ia memutuskan mengajak Ki Anom Wicakra untuk menyusun strategi diam-diam. Namun rencana itu terancam gagal saat Ratna Galuh tiba-tiba muncul di depan kamar Arya Satya, mengajak bicara soal keamanan pusaka, seolah hendak mencari tahu apa yang sedang direncanakan. Arya Satya berpura-pura tenang, menjawab bahwa ia hanya memastikan prasasti-prasasti dijaga ketat, sedangkan Ratna Galuh melontarkan senyum menggoda, seakan mencoba membujuknya dengan pesona seorang selir utama. Sementara itu, Sakanti yang mengintai dari ujung koridor menduga Ratna Galuh ingin menggali rahasia peta Manik Suryendra, mungkin atas perintah Ki Mandira atau bahkan Adipati Wureda. Begitu Ratna Galuh pergi, Sakanti masuk dan berbisik pada Arya Satya, "Hati-hatilah, setiap gerakanmu diawasi," dan ia menyarankan agar Arya Satya menyembunyikan peta di tempat lain yang sulit dijangkau. Arya Satya mengiyakan, mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan naskah salinan peta kepada raja, namun menunggu waktu yang tepat ketika Ki Mandira sedang sibuk dengan urusan lain. Dengan rencana itu, keduanya berpisah, berharap dapat menjalankan langkah selanjutnya tanpa tercium oleh mata-mata di dalam istana, sebab sekali peta tersebut terbuka di hadapan semua orang, maka taruhannya adalah nyawa dan tahta. Di malam yang sama, Ki Mandira mengirimkan perintah rahasia kepada beberapa kasim setianya untuk membujuk Arya Satya menyerahkan naskah peta, dengan alasan ingin memastikan keamanan pusaka, padahal kenyataannya hendak memberikannya pada Adipati Wureda. Kasim-kasim itu berulang kali mendatangi Arya Satya, namun ia menolak mentah-mentah dengan dalih bahwa hanya Raja Tirta yang berhak memegang naskah penting tersebut, membuat Ki Mandira kecewa. Menyadari pendekatan halus tak berhasil, Ki Mandira menyusun rencana licik untuk menuduh Arya Satya berniat memberontak, dengan bukti palsu yang sudah ia siapkan, agar peta diambil secara paksa. Sementara itu, Sakanti dan Ki Anom Wicakra bertemu di sebuah warung kecil di luar istana, menyamar sebagai pedagang, guna menukarkan salinan bukti aliran dana gelap Ki Mandira dengan rencana taktis berikutnya. "Kita perlu mengungkap kejahatan Ki Mandira di momen yang tepat," ujar Ki Anom Wicakra, supaya Raja Tirta bisa mengadilinya sebelum Adipati Wureda sempat melancarkan kudeta besar. Sakanti pun mengabarkan situasi terakhir bahwa peta Manik Suryendra mulai tercium oleh banyak pihak, sedangkan Arya Satya berjuang mempertahankan orisinalitasnya sampai Raja mengetahui kebenaran. Ki Anom Wicakra menyarankan agar Sakanti tetap berbaik-baik dengan Raja Tirta, karena hanya dukungan Raja yang dapat melindunginya jika Ki Mandira menemukan bukti kuat atas keterlibatannya. Di tempat lain, Ratna Galuh diam-diam menemui Ki Mandira, menawarkan bantuan untuk menjebak Sakanti, karena ia cemburu atas perhatian Raja kepada selir baru tersebut, serta ingin menyingkirkannya. "Asal Ki Mandira berjanji menguatkan posisiku sebagai selir utama," ujar Ratna Galuh dengan licik, "aku bersedia melakukan apa saja, bahkan memalsukan kesaksian, menandakan kesepakatan kelam di antara mereka." Dengan rencana tumpang tindih dan konspirasi yang makin rumit, seluruh pihak di istana menyadari bahwa satu langkah keliru saja bisa berakibat fatal,
dan Sakanti pun harus bersiap menghadapi serangan dari berbagai sisi. Suatu sore, Ratna Galuh dengan wajah muram bergegas menuju kamar Rara Sakanti, berpura-pura ingin berdamai, padahal tujuannya menyusupkan barang terlarang yang dapat dijadikan bukti palsu kolusi dengan musuh kerajaan. Aku menyadari kita sama-sama selir di istana ini, ujar Ratna Galuh. Mungkin kita bisa akur. Sambil meletakkan sebuah kotak kayu di meja, menyatakan itu sebagai hadiah, namun sebenarnya berisi surat rahasia dari Adipati Wreda. Setelah Ratna Galuh berlalu, para Kasim suruhan Ki Mandira mendadak masuk ke kamar Sakanti, pura-pura melakukan pemeriksaan dadakan, menemukan kotak kayu tersebut, dan segera menuduh Sakanti berkhianat. Sakanti terperanjat, menolak tuduhan itu, mengatakan bahwa ia sama sekali tak tahu apa isi kotak, namun Kasim-Kasim itu bersikuku mereka sudah mendapat perintah untuk menangkapnya. Sebelum mereka berhasil membawa Sakanti, Arya Lodra datang, menghadang para Kasim dan menantang mereka untuk menunjukkan bukti resmi perintah raja, sehingga penangkapan dapat dibatalkan sementara. Para Kasim itu akhirnya mundur dengan wajah kesal, karena mereka tidak memiliki surat perintah langsung dari raja, hanya instruksi lisan Ki Mandira, yang jelas tak cukup kuat di mata protokol istana. Begitu keadaan mereda, Arya Lodra memeriksa kotak dan menemukan surat yang memfitnah Sakanti terlibat dalam rencana menyerahkan peta Manik Suryendra ke pihak asing, suatu rekayasa licik buatan Ratna Galuh dan Ki Mandira. Sakanti menggigit bibirnya, menahan marah, sadar bahwa ancaman ini bukan hanya dari satu atau dua orang, melainkan keseluruhan jejaring Adipati Wreda yang siap menggulingkan Raja Tirta. Di saat bersamaan, Ratna Galuh menghadap Ki Mandira, melaporkan bahwa rencananya gagal separuh, karena Arya Lodra sempat melindungi Sakanti, tapi mereka percaya hanya soal waktu hingga Raja mempercayai fitnah itu. Dengan napas tertahan, Sakanti tahu waktunya kian genting, maka ia dan Arya Lodra harus segera membongkar kejahatan Ki Mandira agar Raja tidak terjebak oleh isu bohong yang merugikan. Pekan berikutnya, saat Raja Tirta tengah sibuk menyiapkan upacara perayaan panen, Adipati Wreda diam-diam menggerakkan pasukan bayangan di pinggiran kota, bersiap melancarkan pemberontakan kilat agar tak memberi waktu istana untuk bertahan. Para mata-mata istana mengabarkan tanda-tanda pergerakan massal prajurit tak dikenal, namun Ki Mandira memalsukan laporan itu, menenangkan Raja dengan dalih mereka hanyalah kawanan bandit musiman, hingga Raja pun lengah. Ketika fajar menyingsing, bunyi genderang pertempuran tiba-tiba menggema, dan bala tentara Adipati Wreda menyerbu gerbang luar istana, memukul mundur penjaga yang keliru mengira mereka rombongan pedagang. Rara Sakanti terbangun oleh teriakan prajurit, menyadari bahwa serangan telah dimulai, dan secepat kilat ia meraih pisau belati, bersiap melindungi diri sekaligus mencari cara menyelamatkan Raja Tirta. Di Balairung, Raja Tirta menuntut penjelasan Ki Mandira, yang tampak berpura-pura terkejut, sementara di belakangnya, Ratna Galuh hanya diam menunduk, menanti hasil konspirasi mereka. Arya Lodra memerintahkan prajurit setia untuk berkumpul di halaman istana, namun kekurangan jumlah membuat mereka kewalahan menghadapi pasukan pemberontak yang terus mengalir masuk. "Jangan gentar," seru Raja Tirta dari atas tangga, mencoba membakar semangat prajuritnya. Walau jelas posisi mereka terancam karena pasukan Adipati Wreda lebih banyak dan terkoordinasi. Sakanti muncul bersama Arya Satya, yang bersikeras membantu pertahanan meski lengannya masih terluka, dan mereka menginstruksikan prajurit menutup lorong-lorong strategis agar musuh tak mudah merangsek ke dalam. Tiba-tiba, dentuman besar terdengar dari gerbang samping, menandakan Adipati Wreda telah meledakkan pintu kayu, membuka jalan bagi pasukan inti untuk menyerbu Balairung, tempat Raja Tirta berada. Saat situasi genting inilah Sakanti berpandangan dengan Arya Lodra, saling menyadari bahwa untuk menyelamatkan kerajaan, mereka harus bertindak nekat, termasuk mengorbankan nyawa jika perlu, sementara Adipati Wreda mulai menampakkan dirinya di halaman istana. Dalam kekacauan itu, Ki Anom Wicakra menerobos masuk lingkungan istana, bergabung dengan pasukan Arya Lodra, dan mereka bersama-sama membentuk barisan pertahanan terakhir di tangga Balairung, memayungi Raja Tirta. Adipati Wreda, mengenakan baju perang dan diiringi oleh Ki Mandira, melangkah maju dengan senyum kemenangan, memproklamasikan bahwa Raja Tirta tidak lagi layak memimpin, sebab ia gagal melindungi rakyat dan pusaka kerajaan. Sakanti dengan lantang berteriak, membongkar bukti aliran dana gelap Ki Mandira dan surat fitnah yang menjerat dirinya, memaksa Ki Mandira mundur karena bukti itu didukung oleh kesaksian prajurit yang berhasil disadarkan. Mendengar paparan Sakanti, Raja Tirta terkejut, lalu menuduh Adipati Wreda sebagai pengkhianat. Namun Adipati Wreda hanya tertawa meremehkan, mengatakan bahwa tanpa Manik Suryendra, Raja tak punya legitimasi kuat.
Di tengah adu argumen, Ki Anom Wicakra berbisik kepada Sakanti bahwa mereka harus secepatnya menyelamatkan Manik Suryendra yang masih tersembunyi, agar Raja Tirta tak ditumbangkan oleh isu tahta palsu. Dengan keberanian besar, Sakanti menerjang barisan prajurit pemberontak, berniat membuka jalan bagi Arya Lodra dan beberapa prajurit setia menuju ruang rahasia di mana peti pusaka disimpan. Ki Mandira berusaha menghalangi, menebas Ki Anom Wicakra dengan senjata tajam, hingga pria tua itu terluka parah, namun masih sempat menangkis satu serangan lanjutan yang nyaris menewaskan Sakanti. "Jangan pedulikan aku," ujar Ki Anom Wicakra dengan suara melemah. "Selamatkan raja dan pusaka itu." Dan Sakanti menitikan air mata sebelum berlari menembus kepungan musuh. Arya Lodra bersama Arya Satya berhasil menemukan peti Manik Suryendra, namun pintunya sudah dijebol sebagian oleh para pemberontak, sehingga mereka harus bertarung mati-matian mengamankannya. Di saat terakhir, Sakanti tiba dan membantu menumbangkan satu prajurit musuh yang hendak melempar obor ke peti, lalu memeluk peti itu erat, sadar bahwa pengorbanan Ki Anom Wicakra akan sia-sia jika mereka gagal mempertahankannya. Dengan susah payah, Sakanti dan Arya Lodra membawa peti Manik Suryendra ke hadapan Raja Tirta, yang tengah terdesak di Balairung, berhadapan langsung dengan Adipati Wreda yang sudah tak sabar menduduki tahta. Begitu peti dibuka, cahaya yang terpancar dari Manik Suryendra memukau semua orang di ruangan, menandakan keaslian pusaka kerajaan yang selama ini diceritakan turun-temurun, sebagai simbol sah seorang raja. Adipati Wreda mundur setapak, menyadari posisinya melemah ketika raja memegang pusaka itu, karena para prajurit yang ragu akhirnya berpihak kembali pada raja, melihat legitimasi yang tak terbantahkan. "Pengkhianat!" seru Raja Tirta dengan suara menggelegar, menuding ke arah Adipati Wreda, yang langsung memerintahkan sisa pasukannya untuk terus bertarung, namun semangat mereka sudah goyah oleh kilau Manik Suryendra. Ki Mandira, yang tersudut dan ketakutan, berusaha melarikan diri, tetapi tertangkap oleh Arya Satya, yang kemudian menyeretnya ke hadapan raja, agar segala pengkhianatannya diadili. Ratna Galuh berteriak panik, memohon ampun pada raja karena terlibat tipu muslihat dengan Ki Mandira, namun Raja Tirta mengisyaratkan agar ia ditahan terlebih dulu sambil menunggu sidang kerajaan. Berkat keberanian Sakanti, Arya Lodra, dan beberapa sekutu setia lain, pasukan pemberontak tercerai-berai, sebagian menyerah, sebagian lagi melarikan diri meninggalkan Adipati Wreda yang kini terkepung. "Hentikan semua ini, Wreda. Engkau masih bisa hidup kalau menyerah," ucap Raja Tirta menawarkan pengampunan, namun Adipati Wreda hanya mengaum marah dan melancarkan serangan nekat pada raja. Sakanti yang berdiri di dekat raja sukses menangkis tebasan pedang Adipati Wreda dengan belati kecil, memberi kesempatan prajurit lain menaklukkan sang Adipati, mengakhiri pertempuran berdarah itu. Menjelang senja, Manik Suryendra bersinar redup di tangan Raja Tirta, menandakan pertumpahan darah mereda, dan seluruh istana mulai menata diri pasca hantaman ambisi seorang adipati yang jatuh dalam kehinaan. Dengan ditaklukannya Adipati Wreda, Raja Tirta menggelar upacara penyerahan senjata bagi para pemberontak yang tersisa, dan membebaskan rakyat dari ancaman kudeta, sementara Ki Mandira beserta kaki tangannya menunggu pengadilan. Arya Lodra, yang luka-lukanya makin parah pasca pertempuran, menjalani perawatan intens di balai pengobatan istana, ditemani Rara Sakanti yang cemas menunggui di sampingnya, menunjukkan hubungan mereka kian erat. Di sisi lain, Ratna Galuh yang dipenjara menyesali tindakannya, menyadari bahwa keserakahannya telah merenggut kehormatan dan kepercayaan, namun jalan penebusan tampak jauh dan sulit. Raja Tirta duduk di singgasana dengan Manik Suryendra di hadapannya, merenungkan segala kejadian, lalu memanggil Sakanti untuk memberikan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya mempertaruhkan nyawa demi kerajaan. "Kau bebas memilih tempatmu," ucap Raja Tirta. "Tetaplah di istana sebagai penasehat khusus, atau tinggalkan harem dan jalani kehidupanmu sendiri," karena ia paham Sakanti tidak seperti selir biasa. Sakanti termangu, mengenang perjuangannya dan pesan Ki Anom Wicakra yang gugur, sambil melirik Arya Lodra yang masih terbaring lemah, namun jelas menanti jawaban pasti tentang masa depan mereka. Menyadari bahwa kebebasan adalah impian yang selalu diinginkannya, Sakanti bertanya pada raja, "Bolehkah aku memilih jalan pulang ke desa, lalu membantu kerajaan dari luar, melanjutkan niat almarhum guruku?" Raja Tirta mengangguk, walau terlihat berat merelakan Sakanti pergi, tetapi ia menghargai tekad perempuan itu, bahkan menyatakan akan mengirim dukungan perlindungan jika suatu saat Sakanti membutuhkannya. Beberapa minggu kemudian, saat luka Arya Lodra membaik, keduanya meninggalkan istana dalam sebuah iring-iringan kecil, disambut lambaian selamat dari para prajurit yang menaruh hormat pada keberanian Sakanti.
Akhirnya, Rara Sakanti melangkah keluar gerbang kerajaan Tirtayantra dengan hati lega dan harapan baru. Sementara bayangan menara istana yang membingkai latar belakangnya menjadi saksi bisu kisah heroik yang mengubah nasib semua orang.